informasi baru selalu bermunculan. Dan semuanya menarik. Dan yang heran, baik itu Joko Widodo maupun mereka menjadi pendukungnya, terlebih lagi mereka yang menjadi ahli-ahli hukum ataupun pembela-pembela hukum mereka, ya, itu terutama pengacara-pengacara Jokowi, banyak yang memberikan kemudian komentar yang menarik untuk dibahas atau kadang-kadang diberi senyuman ataupun tertawaan. Bagaimana tidak? Saya beri contoh misalnya, ada yang mengatakan kalau ijazah Jokowi itu dipertunjukkan di pengadilan atau diperlihatkan di pengadilan, katanya itu bisa menimbulkan chaos. Anda bisa bayangkan, padahal justru itu yang dinantikan oleh banyak orang. Apakah Jokowi itu memiliki ijazah asli, baik itu pada tingkatan sekolah menengah atas, apalagi pada tingkatan sarjana. Ya. Anda bisa bayangkan, masa kalau Jokowi itu memperlihatkan ijazah yang selama ini dikatakan asli, lalu akan terjadi chaos. Yang terjadi justru kalau itu dipertunjukkan, kita bisa langsung selesai. Ya, jadi bab mengenai atau buku mengenai Jokowi dan ijazah palsunya itu langsung selesai. Kenapa? Karena kita bisa langsung tahu apakah benar Jokowi itu memiliki ijazah asli atau bukan. Ya. Banyak lagi perkembangan baru. Saya beri contoh misalnya, ternyata yang namanya Roy Suryo, Dr. Tifa, Dr. Rismon tidak berhenti pada sebuah ijazah. Tapi juga mereka mempersoalkan apakah kemudian skripsi Jokowi itu asli atau kapan Jokowi itu sesungguhnya mengikuti apa yang disebut dengan kuliah kerja nyata yang katanya itu di daerah Boyolali. Ya. Sampai-sampai ya itu sebuah stasiun televisi untuk podcast datang langsung ke desa di wilayah Boyolali tersebut ya. Dan kemudian mereka mempertanyakan apakah benar dulu ada kuliah kerja nyata di sini yang dilakukan oleh Joko Widodo dan juga teman-temannya. Ada lagi sebuah yang menarik juga ya, bahwa ada suatu informasi baru ya, bahwa seorang senior PDP ya, itu namanya Bambang Betor Suryadi ya. Dia juga kebetulan sering melakukan komunikasi dengan saya ya, melalui WhatsApp ya. Dan kemudian sebelum beliau itu ramai dibicarakan di media-media, baik itu media sosial ataupun media televisi yang mainstream ya, dia pernah mengatakan pada saya ya bahwa dia memiliki data bahwa Jokowi itu membuat ijazahnya atau tim Jokowi itu membuat ijazahnya itu di Pasar Pramuka. Menarik kan? Lalu saya pikir apa benar atau enggak? Dan ternyata sekarang itu benar-benar viral di media-media sosial, bahkan sampai televisi-televisi mainstream juga mengutip kata-kata dari Bambang Betor Suryadi ya, seorang senior dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang kemudian membuka kasus bahwa ijazah palsu Jokowi itu tidak berasal dari Yogyakarta, bukan berasal dari Universitas Gadjah Mada, tetapi dari yang dia menyebutnya sebagai Universitas Pasar Pramuka. Ya. Ini yang kemudian menjadi, kalau istilah Roy Suryo, dia menyebutnya sebagai makin cetar membahana. Ya. Dan istilah makin cetar membahana itu, kata Roy Suryo, itu diambil dari ucapan yang dulu sering viral dari seorang artis ya, mengenai apa yang dimaksud dengan makin cetar membahana. Ya. Dan dalam hal ini, paling tidak ya, yang namanya Bambang Betor Suryadi itu menyebut dua nama yang sangat-sangat penting untuk membuka kunci ijazah palsu Joko Widodo. Ya. Lagi-lagi, ini menurut Bambang Betor Suryadi, siapa dia? Dia adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ya, yang berasal dari Jawa Timur, dan dia masuk ke dalam, kalau nggak salah, masuk ke dalam, apa namanya tuh, orang yang sangat penting, ya, dan apakah dia dari tim Jakarta ataupun tim Solo, ya, namanya itu adalah Dhani Iskandar, ya. Dhani Iskandar ini adalah alumni Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, ya, dulu juga aktif di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, dan kemudian menjadi tim sukses dari Joko Widodo, ya, khususnya pada saat Jokowi mendaftarkan diri untuk menjadi calon gubernur Jakarta, ya. Kamu mencoba untuk menguatkan narasimu bahwa dipecat atau tidak NU itu justru membuktikan NU adalah kejahatan menurut kamu, Mi?
Bukan. Kalau karena kamu menggunakan kata oknum, ya kan? Syarat seseorang itu disebut oknum, dia harus diberhentikan ketika dia diduga melakukan kejahatan. Kamu paham kan tadi yang disampaikan oleh Wong Deso? Saya tanya juga. Saya paham. Oke, kalau paham begini, selanjutnya begini. Bang Aliman, apa yang membedakan antara seorang oknum dengan organisasi? Apa bedanya? Kamu pertanyaannya, Igos Yakut yang diduga melakukan kejahatan karena tidak dipecat oleh NU, lalu kamu mau menyimpulkan bahwa NU itu organisasi jahat, itu juga nggak benar, Min. Sebentar. Artinya, sebentar. Kalau abang nggak tahu Yakut itu sudah dipecat atau belum, apalagi Wong Deso sebagai kader NU pernah menjadi petinggi pengurus NU, tidak mengetahui itu orang sudah dipecat atau belum, artinya PBNU secara terstruktur. Aku belum jawab. Artinya ini PBNU secara terstruktur. Ini kamu memaksakan kehendak ya, Min. Tadi kamu sudah clear. Saya izin turun saja, ini udah nggak benar Pak Yamin ini. Sebentar ya. Jelas orang-orang seperti ini. Maaf, terima kasih. Anda yang paling jelas. Bang Aliman, begini ya Bang Aliman ya. Syarat saya terangkan, ini ilmiah saya. Syarat untuk dikatakan seseorang itu menjadi oknum, ada putusan. Oke? Secara hukum nih, kalau mantan Menteri Agama, kader terbaik NU ini, yang terduga korupsi lalu hilang batang hidungnya sampai sekarang, tidak diberhentikan oleh organisasinya sebagai kader NU, tidak diberhentikan nih, maka otomatis PBNU secara terstruktur mendiamkan seorang terduga koruptor, seorang terduga korupsi, seorang petinggi yang terduga pencuri uang negara, mendiamkan. Dalam hukum pidana dan di dalam undang-undang tipikor, apabila mengetahui seseorang melakukan kejahatan korupsi, maka wajib melaporkannya. Pernah nggak kita dengar PBNU secara terstruktur? Petinggi-petinggi NU bicara di mana itu si Yakut? Poinnya sudah bisa. Sekecil-kecilnya menonaktifkan. Itulah fungsinya kode etik, menonaktifkan seorang anggota itu. Oke, poinnya sudah bisa tangkap. Tapi kamu menggeneralisir bahwa NU adalah jahat, itu salah besar. Kamu tadi sudah clear bahwa NU itu, kamu menolak bahwa NU tidak mengajarkan kejahatan, tapi NU diisi orang-orang sampah. Itu clear tadi. Yang bermasalah adalah sampahnya, bukan NU-nya. Kalau begitu, termasuk sebentar dulu Min. Termasuk yang kamu persoalkan, mana suara orang-orang NU, PBNU terkait masalah dugaan yang dilakukan oleh kadernya, itu pun tidak bisa sampai mengeklaim bahwa NU itu jahat. Tetap masuk ke dalam bahwa NU diisi orang-orang sampah menurut narasimu. Begitu cara berpikirnya, Min. Aku tidak ikutin cara berpikir abang. Aku mengikuti cara berpikir hukum. Sekarang begini. Sekarang ku tarik organisasi PBNU ini ke lebih kecil biar abang bisa memahami lebih mudah. Sudah, jangan ajar NU. Jangan ajar NU, saya itu kader NU juga. Jangan ajar itu. Kalau saya mengatakan satu kebenaran, apakah saya harus menjadi musuh abang? Enggak. Tapi kamu menurut saya salah memahami tentang konstruksi yang kamu bangun sejak tadi. Sekarang begini, Bang. Kalau sebentar, Bang ya. Kalau di rumah abang ada seseorang yang numpang atau anggota keluarga abang di situ, keluarga bapak yang melakukan kejahatan, mencuri, korupsi, lalu abang diamkan, abang itu dituduh sebagai
orang yang menyembunyikan pelaku kejahatan atau tidak? Ya kalau menurut perspektif hukum, tapi jangan terlalu lari kemana-mana, Min. Terus perspektif apa yang kita gunakan? Bentar dulu, Min. Saya hanya mencoba untuk membantah pola dan pola pikirmu. Sampai tadi kamu mencoba menyerasikan bahwa Islam tidak agama tidak mengajarkan kejahatan. Tapi ketika ada pemeluk agama melakukan kejahatan, jangan salahkan agamanya. Sama dengan itu perspektifnya ketika bicara NU. Kalau begitu mau cara berpikirnya abang buat, abang terima, itu kan cara berpikir yang disampaikan berdasarkan penelitian ilmiah tahun 1700-an oleh Montesquieu. Karena agama itu bukan organisasi. Kalau abang mengikuti cara berpikir itu terhadap NU, maka satu syaratnya. NU itu dua syaratnya. Yang pertama, NU itu harus dijadikan agama. Tinggal pilih nanti. Enggak, bukan begitu. Itu terlalu lebay namanya, Min. Aku selesaikan cuman duanya syaratnya. Kamu kok terus gitu, Min? Cuman dua syaratnya. Kamu mau diskusi begini. Saya tidak sedang menyamakan antara NU dengan agama. Tapi ketika ada kejahatan organisasi itu bisa jahat, bisa tidak. Yang saya tanyakan dengan ke Amin, NU itu organisasi jahat atau tidak? Jangan itu pertanyaannya. Terus apa? Bagaimana organisasi itu agar tidak menjadi jahat? Itu pertanyaannya. Iya. Organisasi ya, bukan oknum ya. Harusnya abang bertanya begini, bagaimana agar organisasi PBNU mau pertanyaan orang kok diatur-atur oleh kamu, Min? Gimana? Bukan pertanyaan abang itu salah, abang dikte saya. Loh, kamu kan sudah mencoba untuk menggiring dengan perumpamaan antara agama dengan pemeluk agama. Itu mempunyai kesamaan, kemiripan meskipun berbeda. Organisasi jahat ada, organisasi mafia ada. Bagaimana? Tapi saya tanya dengan pemikiranmu, kamu mencurigai bahwa NU itu adalah organisasi jahat. Oke, ada dua syaratnya. Kalau Yakult itu tidak dinonaktifkan segera setelah KPK berbicara, ini orang terlibat korupsi. Kalau PBNU tidak menonaktifkan ini manusia, maka mereka mendiamkan atau menyembunyikan. Satu. Nah, itu janganlah dipotong, biar selesai, biar abang dapat konkret. Nah, itu berulang-ulang kamu sampaikan itu. Kesalahan oknum, kesalahan personalia, kamu mencoba untuk kalian kesalahan organisasi. Itu yang sejak tadi dibantah. Kamu aja yang ngotot tidak mau menerima pikiran orang. Logikanya itu setelah ditanya, itu oknum yang mengelola NU itu PBNU pengurus, bukan NU-nya, Yamin. Maka mau dipecat, mau tidak dipecat, jangan salahkan NU. Jangan jadikan ukuran itu untuk menganggap jahat NU. Keliru, Min. Bang, ketika polisi, seorang anggota polisi, pindah dulu nih. Ngapain ke polisi, ke segala macam? Ini urusan paradigmamu. Sama-sama organisasi, Bang. Sama-sama dia badan. Kalau seorang pejabat, seorang kader organisasi partai melakukan kejahatan, dia dinonaktifkan. Tujuannya apa? Memisahkan mana kader, mana organisasi. Di situ ada masuk kata oknum. Jangan berulang-ulang itu kamu sampaikan. Di situlah masuk kata, baru kita bisa mengatakan dia oknum. Aduh, payah saya, Min. Loh, itu perspektif hukum. Sama saja kalau abang mendiamkan. Mau perspektif hukum, mau perspektif filsafat, mau perspektif Montesquieu. Tapi cara pandangmu itu menggeneralisir, Min. Saya tanya tadi, kamu justru tidak mau menjawab. NU itu termasuk organisasi jahat apa enggak? Tapi kamu tidak langsung mau mencoba untuk menjahatkan NU karena PBNU dianggap tidak tegas terhadap kadernya yang berbuat jahat. Itu kesalahan mendasar, Min. Bagaimana saya untuk mengatakan satu organisasi itu nggak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan orang-orang di dalamnya, Bang? Duh, payah kamu, Min. Loh, kok payah?
Iya, kamu tadi sejak tadi ngomong bahwa NU dan PBNU itu diisi orang sampah. Itu sudah clear. Itu sudah clear. Tapi ketika kamu mencoba menjahatkan NU karena sampah yang ada di NU, itu kejahatan narasi yang kamu pakai. Ya, karena Allah memerintahkan saya untuk berbicara, itu masalahnya. Aduh, Allah, gimana kamu tuh kayak anunya Nabi Allah dipakai begini. Kamu narasimu disusun, ditertibkan. Abang baca Al-Quran Ar-Rahman 1 ayat 7 ayat 8 ayat 9. Berbicaralah, bicara. Sudah, itu urusan pemahaman. Itu urusan pemahaman, jangan masuk ke situ kamu. Saya itu juga belajar agama. Sudah, jangan masuk ke situ. NU dan Khalil mengatakan begini, bahwa Kementerian Agama ini adalah hadiah negara terhadap NU. Oke, Terus dia pernah dengar ngomong itu begitu. konteksnya lain, men. Itu konteksnya lain. Kamu kan sedang Gimana lainnya? Jadi kalau yang baik dipisah, kalau yang baik disatukan dengan NU, yang jahat dipisah, begitu. Begini, Min. NU itu Ini sama kayak logika. Ini sama logika pendukung Pak Jokowi. Kamu itu kok memaksakan pakai yang jahat kalau yang jahat tidak diakui, yang baik diakui. Itu cara pandang yang picik namanya, Min. Cara pandang yang picik. Saya tanya ke kamu. Ketika umat Islam tidak sholat, tapi dia bersyahadat, Islam mengatur tentang mewajibkan orang bersolat, tapi dia tidak sholat. Kamu mau salahkan Islamnya? Payah kamu. Orang dari Prancis sana sudah bisa menjabarkan, Bang. Gimana sih, Bang?